tentang persamaan diferensial orde 1. Pengertian. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan di mana terdapat satu atau lebih turunan fungsi. Persamaan diferensi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut jenis atau tipe, ada persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Jenis yang kedua tidak bermaksud bahasan di sini. Yang kedua, menurut orde persamaan diferensial adalah orde tertinggi turunan fungsi yang ada di dalam persamaan. Yang ketiga, menurut derajat, suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan fungsi orde tertinggi. Contoh, D pangkat 3 Y per dx pangkat 3 akar 2 plus D2Y per dx akar 2 akar per 5 plus Y per X kuadrat plus 1 sama dengan eksponensial adalah persamaan diferensial biasa orde 3 derajat 2. Solusi. Suatu fungsi Y sama dengan f X dikatakan merupakan solusi dari suatu persamaan diferensial jika persamaan tersebut tetap terpenuhi dengan digantinya Y dan turunannya dalam persamaan tersebut oleh F dan turunannya. Contoh, Y sama dengan ke min X adalah solusi dari persamaan dy per dt plus Y sama dengan 0. Karena turunan Y sama dengan Kx adalah dy per dt sama dengan min K min X. Dan jika ini kita masukkan dalam persamaan akan kita peroleh persamaan terpenuhi. Pada umumnya, suatu persamaan orde n akan memiliki solusi yang mengandung n tetapan sembarang. Persamaan diferensial orde 1 dengan peubah yang dapat dipisahkan. Jika pemisah peubah ini bisa dilakukan, maka persamaan diferensial dapat ditulis dalam bentuk V turun Y turun tutup dy plus G X dx sama dengan 0. Suku-suku terbentuk dari peubah yang berbeda. Nah, apabila kita melakukan integrasi, kita akan mendapatkan solusi umum untuk satu tetapan sembarang K, yaitu integral f y dy plus integral g x dx sama dengan K. Contoh, dy per dx sama dengan eksponensial x min y. Persamaan ini dapat kita tuliskan dy per dx eksponensial x per eksponensial y, yang kemudian dapat kita tuliskan sebagai persamaan dengan peubah terpisah. Eksponensial dy dikurangi eksponensial x dx sama dengan 0. Nah, integrasi kedua ruas memberikan integral eksponensial y dy dikurangi integral eksponensial x dx sama dengan K, sehingga eksponensial y dikurangi eksponensial x sama dengan K atau eksponensial y sama dengan eksponensial x plus K. Contoh, dy per dx sama dengan 1 per xy. Pemisah peubah akan memberikan bentuk y dy sama dengan dx per x atau y dy min dx per x sama dengan 0. Integrasi kedua ruas. Jadi y kuadrat per 2 dikurangi x sama dengan k, atau
Y akar IN X kuadrat plus K persamaan diferensi homogen. Homogen order 1 suatu disebut homogen jika ia dapat dituliskan dalam bentuk dy per dx sama dengan f y per x. Ini dapat dijadikan sebagai peubah bebas baru. V sama dengan y per x akan memberikan y sama dengan dx dan dy per dx sama dengan v plus x dy per dx. Contoh, x kuadrat plus y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Usahakan homogen x kuadrat 1 plus y kuadrat plus x kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Jadi 1 plus y kuadrat per x kuadrat dx sama dengan min 2y per x dy. Nah, ini kita turunkan jadi dy per dx sama dengan min 1 plus y atau x kuadrat per 2y per x fy per x. Ubah baru v sama dengan y per x, jadi dy per dx sama dengan min 1 plus v2 per 2v sama dengan f y sama dengan vx. Nah, dy per dx sama dengan v plus x dv per x dx v plus x dv per x sama dengan min 1 plus v2 per 2v. Ubah terpisah 2v dv per 1 plus 3v kuadrat sama dengan min dx per x, atau dx per x plus 2v dv per 1 plus 3v kuadrat sama dengan 0. Itu. Nah, lalu kita akan mencari solusi persamaan ini mendapatkan v sebagai fungsi x. Dx per x plus 2v dv per 1 plus 3v kuadrat sama dengan 0. Nah, suku-suku kedua ini terbentuk 1 per x dan kita tahu bahwa 1 per x sama dengan d in x per dx. Coba kita hitung. Hasil hitungan ini dapat digunakan untuk mengubah persamaan menjadi dx per x plus 1 per 3 d in 1 plus 3v kuadrat per dv sama dengan 0. Integritas kedua ruas in plus 1/3 in 1 plus 3v kuadrat sama dengan k. Nah, k di sini sama dengan 1/3 in k x3 1 plus 3v kuadrat plus k x pangkat 3 1 plus 3 y per x ke kuadrat dengan k. Persamaan diferensial linear order 1. Nah, sini kita akan membahas dalam persamaan linear semua suku berderajat 1 atau 0. Oleh karena itu persamaan diferensial order 1 yang juga linear dapat kita tuliskan dalam bentuk dy per dx plus py sama dengan p dan q merupakan fungsi atau tatapan. Pembahasan akan dibatasi pada suatu di mana p adalah suatu tatapan. Hal ini kita lakukan karena pembahasan akan langsung dikaitkan dengan pemanfaatan praktis dalam analisis serangkaian listrik. Nah, persamaan diferensial order 1 seperti ini biasa kita temui pada peristiwa transient atau yang biasa peristiwa peralihan. Dalam rangkaian listrik, cara yang akan kita gunakan untuk mencari solusi adalah cara pendugaan. Nah, pengubah Y adalah keluaran rangkaian yang dapat berubah tegangan ataupun arus, sedangkan nilai A dan B ditentukan oleh nilai elemen yang membentuk rangkaian. Nah, fungsi V atau T kecil di dalamnya adalah
masukan pada rangkaian yang dapat berupa tegangan ataupun arus yang dapat berfungsi pemaksa atau fungsi penggerak. Nah, hal ini dapat dipahami karena jika F1 memenuhi persamaan yang diberikan dengan F2 memenuhi persamaan homogen, maka Y sama dengan F1 plus F2 akan juga memenuhi persamaan yang diberikan, sebab A dy per dt plus BY sama dengan A dF1 plus F2 per dt plus B F1 plus V2 sama dengan A dF1 plus dt plus BF1 plus A dV2 plus dt dan BF2 sama dengan A dF1 plus dt plus BF1 sama plus 0. Nah, jadi Y sama dengan F1 plus F2 adalah solusi dari persamaan yang diberikan. Dan kita sebut solusi total. Dengan kata lain, solusi total adalah jumlah dari solusi khusus dan solusi homogen. Nah, ini kita akan solusi homogen. Persamaan homogen adalah A dy per dt plus by sama dengan 0. Jika Y adalah solusinya, maka dA per YA plus B per A dt sama dengan 0. Integritas kedua ruas memberikan in YA plus B per A T sama dengan K. Seperti itu bisa kita lihat. Nah, sehingga menjadi seperti itu. Inilah solusi homogen. Nah, jika solusi khusus adalah YP, maka A DYP per DT plus BYP sama dengan V sama dengan F. Maaf. Nah, itu. Jadi itu akan seperti rumus pada sebelumnya, cuman itu akan kita menambahkan huruf P, bukan huruf V. Maksudnya rumus yang sama, tapi hanya kita menambahkan P gitu. Nah, jika F sama dengan 0 itu sama dengan juga YP sama dengan 0. Nah, jika F T sama dengan A konstan, nah itu YP, bisa juga YP, dan konstan itu K. Dan jika bisa ada sin F, bisa dugaan bentuk-bentuk solusi YP yang tergantung dari F ini dapat diperoleh karena hanya dengan bentuk-bentuk seperti itulah persamaan diferensial dapat dipenuhi. Jika dugaan solusi total adalah Y total sama dengan YP plus KAE min LA T, harus ditentukan melalui kondisi awal. Contoh, dari suatu analisis rangkaian diperoleh persamaan dV per dt plus 1000 volt sama dengan 0. Carilah solusi total jika kondisi awal adalah volt adalah 12 volt. Persamaan ini merupakan persamaan homogen. F sama dengan 0, solusi khusus bernilai 0. dV per F, dV per V plus 1000 dt sama dengan 0. In V sama dengan min 1000 T per K plus K. V sama dengan eksponensial min 1000 T plus K sama dengan K A diferensial eksponensial min 1000 T. Lalu penerapan kondisi awal 12 sama dengan KA. Nah, solusi totalnya V sama dengan 12 eksponensial min 1000 T volt. Contoh, suatu analisis rangkaian memberikan persamaan 10 akar min 3 dV per dt plus V sama dengan 12 dengan kondisi awal volt 0 plus sama dengan 0 volt. Carilah tanggapan lengkap solusi homogen. Nah, 10 akar min 3 dVA per dt plus VA sama dengan 0. Nah, ini kita oper angka 10-nya jadi plus ya, karena kan ini tidak posisi jadi D
VA per VA plus 10 akar 3 DT sama dengan 0. Nah, FA sama dengan K eksponensial min 1000 T, solusi khusus. VP 12 karena V tadi 12 ya. Solusi total dugaan V total sama dengan 12 plus K eksponensial min 1000 T, penerapan kondisi awal. Nah, 0 sama dengan 12 plus KA. Nah, KA di sini berarti min 12. Jadi V total 12 min 12 eksponensial min 1000 T volt. Itu lalu pada kondisi awal V sama dengan 0 volt. Suatu analisis transien menghasilkan pertama dV per dt plus 5 volt plus 100 cos 10 T. Carilah solusi total. Nah, ini solusi homogen. Seperti itu, langsung ke solusi khusus. PP sama dengan AC cos 10 T plus A sin 10 T. Nah, jadi seperti ini. Bisa kalian lihat ya, min 10 AC sin 10 T plus 10 AS cos plus 5 AC cos T plus 5 AS sin sama dengan 100 cos T, lalu seterusnya menjadi sama dengan 100. Nah, min 10 A sin T plus 5 AS sin 10 T sama dengan 0, lalu min 10 AC plus 5 AS sama dengan 0. Nah, solusi total dugaan V sama dengan 4 cos 10 T dan 8 sin 10 T. Nah, solusi total V sama dengan 4 cos 10 T plus 8 sin 10 T min 4. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Pratama Yuda dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Arsitektur angkatan 19, akan menjelaskan materi tentang integral khusus lipat 2. Teknik syarat lulusan dari mata kuliah matematika terapan. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah bentuk biasa dari integral lipat 2. Pengertian integral lipat 2 sendiri adalah hasil dari integral yang belum kita lagi ini. Jadi biasanya teman-teman kalau sudah bikin integral tuh, nah ini hasilnya diintegralkan kembali. Biasanya integral lipat 2 tuh syaratnya tuh ini, ada batas atas dan batas bawah, kemudian ada variabel x dan y. Teman-teman bisa baca nih langkah penyelesaiannya. Fungsi x diintegrasikan dulu terhadap x dengan menganggap y sebagai konstan dengan batas x sama dengan x1 dan x sama dengan x2. Maksudnya f sama dengan x, y ini nantinya akan diintegrasikan ke variabel x dengan menganggap y sebagai konstan. Kemudian setelah diintegrasikan, maka akan diintegrasikan lagi terhadap variabel y. Seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke contoh soalnya langsung ya teman. Ini sama dengan double integral x plus y dx batas atas 4, batas bawah 2. Nah, ini teman-teman nih cara mengerjakannya nih, kita lihat nih sudah saya kasih tanda merah ya, warna apa jadi putus. Jadi setelah menyelesaikan kita lihat dulu nih, kan cara menyelesaikannya tuh dari dalam keluar. Teman-teman lihat pada bilangan pada integral ini.
kita akan mengintegralkan pada variabel X ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah kita lihat teman-teman, X plus 2Y kali dx. Nah jadi ini nanti X dikali dx plus 2Y dikali dx. Hasilnya adalah yang di bawah ini teman-teman. Dengan di sebelahnya ada batas atas 4, batas bawah 2. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Dan X, kalau ini nggak saya tulis tapi saya jelaskan aja ya. Ini kenapa bisa 1/2? Ini kan jadi 1/1 X. Di bawahnya ini ada 1/1 tambah 1, jadi 1/2 X 2 pangkat ditambah 1. Karena di sini kan, karena di sini X itu nilainya 1, kemudian plus 2Y. Kenapa bisa plus 2Y? Karena 2Y ini dikali dengan variabel X yang menghasilkan 2X plus Y. Kemudian di bawahnya ini kita kalikan nih sama batas atas dulu. Batas atasnya kan 4. 1/2 kali 2X nya ini 4. Kita masukin tuh teman-teman, 1/2 kali 4 kuadrat 16 dibagi 2 jadi 8 ya teman-teman. Kemudian di sebelahnya ada 2XY. Karena variabel X nya diganti dengan batas atas ini, maka jadilah 2 kali 4Y. Hasilnya 8Y dikurangi hasil integral ini diintegralkan lagi dengan variabel Y. Itu ya. Hasilnya adalah yang dengan batas dikurangi dengan batas bawah. Ini 2 plus 4Y karena 1/2 dikali 2. 2-nya dari mana? 2-nya dari X ini variabel ini diganti dengan 2. Jadi 1/2 2 angka pangkat 2 4 dikali 1/2 kan hasilnya 2 plus 4 dari 2 variabel ini diganti dengan 2. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke bawah nih. Setelah kita hitung sampai sini kan 8 plus 8Y dikurangi 2 plus 4Y. Karena ini bukan variabelnya, maka yang bilangan ini dikurangkan ke Y. Jadi hasilnya 6 plus 8Y dikurangi dengan 4Y karena satu variabel ya. Menguranginya harus satu variabel. Jadi misalnya kalau 8 plus 8 dulu nggak bisa karena bukan satu variabel. Lalu kita dapat hasil 6 plus 4 Y dy. Atau bentuk sederhananya ini ya teman-teman, dengan batas atas 2, batas bawah batas bawah 1. Langsung aja bisa kok teman-teman. Kenapa bisa batas atas 2, batas atas 1? Karena ini kita kembali lagi, integral double itu menghitungnya harus ada batas atas dan batas bawah. Karena kita sudah menghitung dengan batas atas batas bawah yang pertama, kita harus mengintegralkan lagi dengan integral yang kedua ini. 6Y plus 2Y kuadrat. Setelah seperti ini. Oke, baik, segitu saja materi dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.